Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita senantiasa tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan karunia nikmat Islam, iman, kesehatan dan kesempatan sehingga sampai dengan detik ini kita masih diberikan umur panjang dan dapat beribadah dengan tenang. Tidak semua orang, khususnya umat Islam, mampu beribadah dengan tenang karena situasi dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung untuk menjalankan tugas utama manusia di dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu misi utama diciptakannya kita ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah dengan menyembahnya. Hal ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Agar kualitas ibadah yang kita lakukan bisa berhasil maksimal, tentu ketenangan dan keamanan dalam beribadah menjadi faktor penting. Menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dengan keimanan saja. Kuatnya keimanan harus didukung dengan kondisi keamanan lingkungan agar ibadah bisa dilaksanakan dengan khusyuk atau tenang. Dan alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bangsa Indonesia bisa merasakan bagaimana upaya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah didukung dengan kondisi lingkungan dan negara yang aman, jauh dari konflik yang menjadikan ibadah kita tidak tenang. Semua ini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, patut dan harus kita syukuri serta terus kita pertahankan. Jangan sampai kita menyepelekan karunia ini yang pada akhirnya kenikmatan ini dicabut oleh Allah dan kita beribadah di bawah bayang-bayang konflik dan ketidakamanan. Dengan terus bersyukur dan merawat situasi dan kondisi ini, insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kita ke dalam orang-orang yang pandai bersyukur, dan kenikmatan ini akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Quran surat Ibrahim ayat 7. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, tantangan untuk mempertahankan kedamaian dan keamanan ini tentu tidak mudah. Terlebih di era perkembangan teknologi yang mengakibatkan derasnya arus informasi saat ini, selain bermanfaat untuk hal positif, kemudian menyebarkan informasi di era digital juga rawan diselewengkan untuk mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam beragama dan berbangsa. Tidak menggunakan senjata dan kekuatan fisik dalam menyerang dan menggerakkan orang untuk bisa dipengaruhi, namun propaganda melalui internet, khususnya media sosial, terus dilakukan untuk menjauhkan masyarakat dari pola beragama dan bernegara yang telah diwariskan para pendiri bangsa. Berbagai macam aliran dan paham keagamaan transnasional melakukan penetrasi untuk mengubah tatanan beragama dan berbangsa yang cukup ideal bagi bangsa Indonesia ini. Hal ini
tentu harus kita waspadai bersama dengan terus melakukan perlawanan, khususnya perlawanan digital kepada narasi-narasi yang ingin mengganti sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Semangat cinta tanah air harus terus digelorakan di dunia nyata dan dunia maya. Kalimat bijak hubul waton minal iman, nasionalisme adalah sebagian dari iman, perlu kita contoh dari Rasulullah yang juga telah mengingatkan untuk tetap cinta kepada negeri sendiri. Sebuah kisah dalam sebuah hadis dari penuturan Ibnu Abbas RA yang diriwayatkan dari Ibnu Hibban menyebutkan, An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma atyabaki min baldah wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairak. Artinya, dari Ibnu Abbas RA ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah baiknya engkau Mekah sebagai sebuah negeri dan engkau merupakan negeri yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku dari engkau, niscaya aku tidak tinggal di negeri selainmu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari hadis ini kita tahu bahwa bagaimanapun tanah air adalah tempat yang paling tidak bisa dilupakan dalam kehidupan seseorang. Berbagai usaha dilakukan oleh orang yang merantau jauh untuk bisa pulang kembali ke tanah air. Tanah air adalah tempat yang paling dirindukan sehingga perlu untuk dipertahankan keamanan dan kemerdekaannya, karena darinya banyak ketenangan, banyak kenangan indah yang tak ingin dirusak dengan hal-hal buruk. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Oleh karenanya, bulan Agustus yang memuat sejarah penting proklamasi kemerdekaan setelah mengalami penjajahan berabad-abad, seyogianya menjadi momentum yang spesial bagi bangsa Indonesia. Kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif sesuai dengan posisi kita masing-masing. Yang petani, mari terus bekerja untuk menjadi pahlawan pangan di era modern. Yang guru, mari terus didik para generasi bangsa untuk menjadi penerus tongkat estafet peradaban luhur. Termasuk para pelajar dan generasi muda, mari terus tingkatkan kualitas diri dengan belajar sungguh-sungguh untuk terus merawat kemerdekaan dan keamanan negara ini sampai akhir nanti. Dan tentunya semua profesi harus bersama-sama mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif. Kita tidak boleh menjadi orang yang tak tahu berterima kasih dan orang yang melupakan sejarah bagaimana bangsa ini didirikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang malah merusak tatanan damai ini. Kita harus melihat masa lalu untuk bekal menatap masa depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kita bangsa Indonesia harus menguatkan tekad untuk tidak menjadi orang yang menyesal karena ceroboh dalam mempertahankan kemerdekaan dan keamanan negara ini. Kita bisa belajar dari kasus negara-negara lain seperti di Timur Tengah yang kini banyak dilanda konflik dan peperangan. Beribadah susah dan menguatkan keimanan pun sulit. Semoga
kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia ini bisa kita pertahankan, sehingga keamanan akan terus kita rasakan, yang berbuah kepada semakin kuatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim.